Per video ini kita shoot ya, rupiah itu udah melemah sampai 18.181 per $1. Ya, ini kenaikan yang signifikan banget ya. Di bulan ini persis ya kita udah melemah 4% ya, dari 17.500-an sampai ke 18.200-an. Dan dalam video ini gue pengen sharing ke kalian gimana cara menghadapi situasi seperti ini ya, dimana rupiah ini terus-terusan melemah gila-gilaan. Dan menurut gue udah bilang ya dari video gue, mungkin buat editor bisa dikasih tunjuk ya, beberapa bulan yang lalu ya, bahwa rupiah ini akan ke 20.000 sebelum tahun 2030. Gue udah bilang ya, yang namanya itu fiat currency atau mata uang itu udah pasti selalu melemah. Kenapa? Karena pemerintah, bank sentral di luar sana, kita nggak ngomongin di Indonesia doang, ya di luar negeri dan sebagainya, itu bisa cetak uang terus-terusan. Jadi supply dari mata uang itu unlimited, sedangkan demand-nya itu sangat terbatas. Dan kalau kan pakai hukum supply and demand, ya ini udah pasti, ya ujung-ujungnya mata uang itu akan inflated bahasanya, mata uang itu akan melemah terus-terusan. Jadi ketika lu udah tahu ya, rupiah itu udah pasti melemah ke 20.000, nanti ke 25.000, nanti juga ke 30.000 suatu hari. Ini cuma masalah kapan aja gitu kan. Yang kita berharap ya, rupiah ini melemah jangan cepet-cepet ya, jangan kayak sekarang. Karena sekarang itu kita melemah 100 perak setiap harinya ya, rupiah against dollar. Nah sebenarnya ya, dalam video ini gue pengen sharing ke kalian 3 solusi yang lu bisa terapin ya ke hidup lu buat menghadapi krisis badai ekonomi seperti sekarang ya. Ini pribadi gue terapin ke diri gue ya. Jadi dalam video ini gue pengen bahas. Tapi sebelum itu ya, kalian itu perlu tahu data-data yang bakalan gue bagiin dalam video ini. Nah, yang kalian perlu tahu ya, di saat rupiah itu melemah dan US dollar itu menguat, ini berdampak buat pebisnis, pedagang, UMKM semuanya di luar sana. Buat gue pribadi pun sangat-sangat berdampak ya. Jadi kalau kalian tahu, gue itu ada build sebuah platform namanya itu content.com. Itu platform buat clippers itu cari uang gitu ya. Jadi mereka itu bisa submit video, dan video ini itu ketika dapat views mereka itu bisa hasilin uang gitu. Nah, content.com ini buat ngeran ya, ini kita pakai yang namanya itu API ya. Jadi kita ngambil dari luar negeri gitu, kita ngambil data dari US. Dan ketika US dollar ini menguat dan rupiah ini melemah, cost kita itu naik ya. Jadi kita tahun ini ya, kita udah cost gue buat ngeran content.com itu udah naik 11% ya, karena rupiah itu udah melemah 11%. Kita juga lihat ada data ya, pedagang tahu tempe udah mulai rasakan dampak pelemahan rupiah. Jadi misal ya, tempe itu import dari luar negeri ya. Awalnya ya, buat beli 10 kali tempe ini butuh $1. Dulu $1 itu 16.000 contohnya. Sekarang ya, buat beli 10 tempe ini masih tetap sama $1. Tapi satu tempe ya, $1 ya, ini udah di 18.000. Jadi pedagang ini udah bayar 2.000 lebih banyak, alias inflasinya itu 200 perak per tempe. Gitu ya. Jadi ketika kita bilang ya, apakah rupiah ini melemah langsung